semuanya. Sesungguhnya saya merasa risih berdiri di sini. Pertama, karena yang bertugas untuk memberi homili dalam misa syukur ini adalah Pastor Anselmus Amo, MSc. Tapi karena beliau tidak bisa hadir, maka saya diizinkan oleh Pastor Ferry untuk berdiri di sini. Yang kedua, saya merasa risih karena saya khawatir kata-kata pewartaan yang saya sampaikan membuat Pastor Ferry dan ketiga imam baru menjadi bosan. Karena kemarin misa perdana Pastor Herlan, saya juga yang memberi 1-2 kata sebagai bekal untuk perjalanan imamatnya. Tetapi karena Ferry ini sebelumnya memiliki predikat yang spesial sebagai frater agung, maka yang diperintahkan saya harus taat. Apalagi saat ini dia sama dengan saya sebagai rekan imam. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Sama saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Max Lucado, penulis terkenal Amerika, mengatakan, iman bukanlah kepercayaan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kita inginkan. Iman adalah keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan apa yang benar. Kata-kata Max Lucado ini tidak lain adalah kristalisasi dari apa yang dikatakan oleh penginjil Lukas, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Inilah jawaban Yesus atas perdebatan, ketidakpahaman, dan kebingungan para murid perihal siapa yang berhak mendapatkan keselamatan. Di balik jawaban ini, sesungguhnya Yesus mau menggarisbawahi beberapa hal. Pertama, Yesus mengkonfrontir antara cara pandang manusia dan cara pandang Allah. Berhadapan dengan kehendak Allah, yang dibutuhkan dari kita manusia adalah iman, bukan pertimbangan rasio atau kalkulasi lainnya. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan, janganlah menilai seseorang dengan kacamata dan hormat manusia, tetapi lihat dan nilailah dengan kacamata dan hormatnya Tuhan. Saya kira inilah yang menjadi kekuatan bagi Pastor Ferry untuk melangkah maju sampai ke puncak imamat. Inilah kuasa Tuhan yang luar biasa atas diri imam baru kita ini. Kedua, Yesus mau mengarahkan para murid untuk mulai membangun konsep yang benar tentang Allah, memiliki gambaran yang benar tentang Allah, dan mengimani Allah secara benar. Allah adalah yang maha segalanya, yang tidak dipengaruhi dan tidak bergantung sedikitpun dari manusia. Jawaban Yesus ini sekaligus menjadi penegasan atas keterbatasan manusia di hadapan keakbaran kuasa Allah dan kesiapan manusia
untuk menerima apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan punya kriteria sendiri untuk menilai, mengadili, dan menghakimi manusia. Tuhan punya tolok ukur sendiri dalam menentukan siapa yang berhak mendapat keselamatan dan siapa yang tidak. Tuhan punya cara tersendiri untuk menentukan siapa yang layak jadi pelayannya dan siapa yang tidak. Manusia menilai yang luarnya, tetapi Tuhan menilai yang luar dan dalam. Manusia menilai yang kelihatan, tetapi Tuhan menilai yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Penilaian manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Penilaian Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Manusia cenderung menilai dengan satu kriteria, tetapi Tuhan menggunakan semua kriteria yang berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia. Penilaian manusia sering keliru, tetapi penilaian Tuhan selalu tepat. Sekali lagi, inilah kekuatan yang menghantar Pastor Ferry menjadi imam. Walaupun sangat sering dari mulutnya keluar kata-kata, saya stres menjalani hidup ini. Masih frater sudah stres, apalagi imam. Stres lebih banyak karena terkadang putra terbaik ini dibully dan dibandingkan dengan Thomas adiknya dan dibandingkan dengan saudara lain. Ferry, engkau kok tidak tampan seperti Thomas? Tapi ternyata yang di mata manusia mungkin kurang pantas, itulah yang dipilih Tuhan sebagai yang terbaik. Ketiga, Yesus meminta kepada para murid dan kepada kita sekalian agar jangan takut. Kita perlu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita sebagaimana dikatakan oleh Max Lucado tadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu yang berkaitan dengan persoalan hidup kita selalu mungkin untuk ditemukan jalan keluarnya. Semuanya tergantung pada kuasa dan kehendak kasih-Nya. Itulah isi dari jawaban Yesus yang lugas dan tuntas terhadap kebimbangan dan keresahan para murid-Nya. Sama saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah, adalah moto pilihan satu-satunya dari imam baru kita, Pastor Ferry. Tentu moto ini adalah hasil dari sebuah proses yang panjang, dari sebuah refleksi yang amat mendalam, karena sudah dan akan menjiwai seluruh perjalanan hidup Pastor Ferry kapan dan di mana saja. Secara pribadi, saya sangat kagum dengan moto ini. Tentu ada banyak pertanyaan. Mengapa Pastor Ferry memilih moto yang susah-susah gampang untuk dipahami, apalagi dipraktekkan? Kalau saya banding dengan motonya Pastor Nus, sederhana saja, gembalakanlah domba-domba. Atau Pastor Herlan sederhana, Tuhan itu setia. Atau Pastor Yeren punya, ya juga lebih sederhana, jangan katakan, aku masih muda. Yang punyanya Pastor Ferry,
saya secara pribadi melihat bukan selain susah-susah gampang, tetapi juga begitu teologis dan penuh misteri. Semoga tidak menjadi gambaran bahwa Ferry adalah pribadi yang penuh misteri. Tapi dia imam yang baik. Senyumnya adalah misteri, kemarahannya adalah juga misteri. Yang pernah mendapat sentuhan pelayanannya di katedral pasti tahu paling tidak 5% siapa pastor kita ini. Memang Pastor Ferry rumusannya boleh teologis, tetapi ingat bahwa isi dari moto yang kamu pilih adalah realitas hidup kita manusia saat ini dan di sini, teristimewa realitas kehidupanmu sendiri. Apakah Pastor Ferry pernah diterpa keraguan? Tentu dan pasti banyak kali. Apakah Pastor Ferry pernah dilanda kekecewaan, bahkan nyaris membuatnya putus asa? Tentu dan pasti banyak kali. Apakah Pastor Ferry pernah merasionalisasi tentang kehendak Allah atas panggilan hidupnya? Saya yakin pernah. Pengalaman Pastor Ferry ini adalah juga pengalaman kita, saya dan Anda sekalian. Menariknya, di penghujung semua pengalaman penuh pergumulan itu, terungkap pernyataan iman Pastor Ferry yang luar biasa dan tanpa syarat, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dan saya yakin pernyataan ini sebenarnya diwariskan oleh ayah dan ibu yang terkasih. Melalui edukasi, melalui proses parenting dalam keluarga yang kemudian dilanjutkan di lembaga formasi sekian tahun. Pernyataan iman Pastor Ferry ini sungguh luar biasa dan menjadi contoh bagi kita semuanya. Hal ini persis mengingatkan kita pada pengalaman dan pengakuan iman Petrus ketika dipanggil oleh Yesus di tepian danau Genesaret. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Dan pengalaman serta ungkapan iman Thomas ketika berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Ya Tuhanku dan Allahku. Sama saudara yang terkasih, banyak hal dalam hidup kita yang membuat kita bingung, cemas, dan putus asa. Banyak peristiwa dan kenyataan yang membuat iman kita kendor. Banyak kejadian yang membuat kita mempertanyakan kehadiran dan kuasa Tuhan. Banyak persoalan yang secara manusiawi sulit untuk kita pecahkan. Banyak pengalaman terpuruk yang membuat kita seakan dilupakan dan ditinggalkan oleh Tuhan, dan pengalaman-pengalaman lainnya. Inilah pengalaman situasi batas kita sebagai manusia. Menghadapi semuanya ini, janganlah kita membuang energi dan waktu untuk berdebat tentang kehendak Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh para murid di hadapan Yesus. Sebaliknya, kita harus teguh dalam iman dan